크게 안 들리잖아. 뭐? Assalamualaikum, ketemu lagi sama channel aku yang apa adanya ini. Review film kali ini menceritakan mengenai pembulian di mana seorang siswa bernama Jaya yang pindah bersama ayahnya yang menderita cerebral palsy ke kota dan masuk ke sekolah ternama, sampai akhirnya segerombolan murid barbar mulai mengusik dan membencinya karena Jaya anaknya gadis yang cantik dan pintar. So, sebelum lanjut, jangan lupa kasih dukungan untuk channel yang apa adanya ini biar lebih berkembang dan aku lebih semangat buat video-video selanjutnya. Dan makasih udah ngeklik video ini. Yuk langsung aja bercerita. Scene dimulai dengan seorang wanita bergaun merah yang berjalan luntang-lantung di bawah derasnya hujan, sampai akhirnya wanita itu masuk ke dalam kamarnya dan merokok. Begitulah, wanita bergaun merah menghabiskan rokoknya lalu pergi membuka jendela kamarnya. Scene beralih ke seorang bapak, ya inilah bapaknya si Jaya yang berpenyakit cerebral palsy. Wanita bergaun merah tadi bunuh diri dengan loncat dari jendela kamarnya. Sebelum si wanita tewas, dia bilang kalau mati akan merubah semuanya. Scene kembali ke bapaknya Jaya yang meminta tolong ke orang-orang untuk meminjam handphonenya karena baterai handphonenya sudah mati. Tapi orang-orang di sana malah menganggapnya aneh. Wanita yang berbaju merah tadi divisum yang ternyata gadis belia yang sudah 20 kali melakukan kencan berbayar. Yap, gadis itu adalah si Jaya yang depresi karena kasus pembulian yang dihadapinya. Sekarang, dia sudah tiada dan flashback ke beberapa bulan lalu di mana Jaya dan ayahnya masih tinggal di desa. Jaya yang sedang bernyanyi di sebuah gereja dan ayahnya yang begitu gembira mendapat surat kelulusan pergi menemui Jaya dan memberitahu Jaya kalau dia lulus. Mereka berdua sangat bahagia. Ayahnya Jaya sangat menyayangi Jaya. Scene memperlihatkan beberapa tahun lalu di mana Jaya masih kecil dengan ayahnya yang sedang berjualan. Didatangi beberapa orang yang ingin membawa Jaya ke yayasan, menganggap ayahnya Jaya tidak akan mampu menjaga Jaya karena kondisinya. Tapi Jaya menolak ikut, begitu pula ayahnya yang memohon agar mereka tidak dipisahkan. Scene kembali lagi di masa depan di mana Jaya dan ayahnya akan segera pindah dan diberi beberapa uang saku. Mereka pun berangkat. Jadi si Jaya ini baru lulus SMP dan dia diterima masuk ke SMA di Seoul. Setelah membereskan barang, mereka lanjut menata barang jualan mereka. Sayangnya mereka menata jualan di depan toko orang lain yang menyebabkan keributan. Jaya tidak terima ayahnya didorong dan dianggap bukan manusia dan terjadilah adu jambak di antara mereka. Mereka dibawa ke kantor polisi karena sama-sama bersalah, maka kasus mereka tidak berlanjut. Mereka akhirnya pulang. Dia sangat menyayangi ayahnya, begitu pula sebaliknya. Sampai sekarang, ayahnya Jaya belum mendapatkan lapak untuk berjualan, sedangkan Jaya membutuhkan uang untuk membeli perlengkapan sekolahnya. Ayahnya memberikan uang simpanan karena dia ingin yang terbaik untuk Jaya. Besok harinya, Jaya berangkat ke sekolah barunya. Dia duduk di kelas sambil mendengarkan musik. Ini dia, si Kang Buli. Yang ini menemui Jaya memintanya untuk pindah karena itu tempat duduknya, tapi Jaya tidak menghiraukannya karena dia sedang menggunakan earphone. Ketua geng mencabut earphone dan memintanya pindah dan duduk ke sebelah murid yang nampak culun bernama Min Keong. Ayahnya Jaya berhasil mendapatkan lapak untuk berjualan. Di sekolah akan diadakan pemilihan siapa yang bisa bergabung di paduan suara. Dan yang memilihnya itu adalah kakak kelas si Jaya, siswa populer di sekolah itu. Namanya Kim Yo Jeong. Ketua Kang Buli Hyeseon berhasil menampilkan yang terbaik. Tibalah giliran Jaya yang menunjukkan suaranya dan semua orang terpukau dengan kemampuan Jaya. Sedangkan Kang Buli nampak jealous melihat Jaya. Kang Buli menemui Kim Jeon dan bertanya siapa yang akan dipilihnya untuk masuk ke paduan suara. Hyeseon berpikir bahwa Kim Jeon akan memilih Jaya. Sedangkan Jaya dan Keong semakin dekat. Mereka makan dan pulang bersama. Keong takut melewati Kang Buli, tapi Jaya dengan berani mengajak Keong lewat. Sedangkan Kang Buli nampak tidak suka dengan sikap Jaya. Jaya pulang bersama Keong dan bertemu ayahnya yang sedang berjualan. Ayahnya memperkenalkan Jaya dengan teman-temannya. Tim paduan suara pergi. Di sana juga ada Jaya.
Tapi bukan Hyeseon yang diperhatikan Jeon, tapi si Jaya. Mereka bermain bersama sampai akhirnya Seon bertanya apa pekerjaan ayahnya Jaya. Jaya bilang kalau ayahnya pembisnis pakaian yang hanya memiliki toko di Tamal. Lalu dia ditanya apa ada orang yang Jaya sukai di sekitarnya. Jaya hanya diam, sedangkan Jeon terlihat kecewa. Pagi harinya Jaya keluar untuk berlatih vokal. Ternyata di sana juga ada Jeon yang bertanya siapa yang disukai Jaya. Lagi-lagi Jaya hanya terdiam. Jeon memeluknya dan bilang, apa aku orang yang kau sukai, dan menyatakan perasaannya bahwa dia benar-benar menyukai Jaya. Jeon mengajak Jaya masuk ke dalam rerumputan dan ternyata Bora melihat mereka yang lagi berduaan dan merekamnya. Di sekolah, Bora nampak memperhatikan Jaya dan mengajak Hyeseon lalu memperlihatkan rekamannya. Hyeseon meminta Bora untuk tutup mulut dengan apa yang dilihatnya. Dia juga sangat marah melihat rekaman itu. Kang Buli menawan Min Keong dan mengancamnya akan memukulnya lagi jika Min Keong tidak menjawab pertanyaannya. Akhirnya Min Keong mengantar Kang Buli ke tempat Jaya. Mereka melihat Jaya yang sedang membantu ayahnya yang sedang berjualan. Kini mereka tahu kalau Jaya hanya orang biasa. Inilah awal pembulian dari Jaya. Oke, lanjut. Setelah ayahnya berangkat kerja, Jaya ditemui seseorang dan ternyata itu Kim Jeon yang merasa ditipu sama si Jaya yang bilang kalau ia seorang pembisnis pakaian dan ternyata hanya berjualan di pinggir jalan dan menunjukkan kekerasannya pada Jaya. Hyeseon yang telah memberitahu Jeon kebenarannya. Malamnya, Jaya menemui Hyeseon dan memintanya tidak mengganggunya. Tapi Hyeseon malah menghinanya dan menghina ayahnya. Marahlah si Jaya dan terjadilah adu jambak lagi. Sampai akhirnya Hyeseon tidak mampu melawan Jaya. Hyeseon dibawa ke rumah sakit. Orang tuanya memiliki kekuasaan di sekolah dengan gampang membalikkan keadaan. Mereka dipanggil dan Jaya yang disalahkan. Ya gitulah ya. Pokoknya Jaya lah ya yang salah. Ayahnya meminta agar Jaya dimaafkan. Tapi Jaya bukanlah orang yang merendahkan dirinya walaupun dia miskin. Jaya terlihat sangat marah pada ayahnya karena membungkuk agar Jaya dimaafkan, padahal Jaya tidak suka hal itu. Seiring berjalannya waktu, Jaya memulai kehidupannya lagi dan Jaya bekerja paruh waktu. Jaya terlihat kagum dengan pemilik tokonya karena pemilik tokonya memahami tentang hukum. Karena Jaya masih di bawah umur, dia diberikan surat persetujuan untuk bekerja paruh waktu. Besoknya Jaya meminta pemilik toko untuk menuliskan petisi untuknya agar tidak lagi ada pembulian. Tapi Jaya tidak memberitahu kalau diri Layla yang menjadi korban bully. Min Keong menemuinya dan meminta maaf pada Jaya. Jaya memaafkannya. Dia juga senang karena Min Keong menemuinya. Jaya ternyata sudah berhenti sekolah. Petisi yang dikirimkan Jaya di Departemen Pendidikan sudah heboh kemana-mana. Min Jeong terancam karena petisi itu karena Jeong adalah ketua dari paduan suara. Dan pertengkaran itu terjadi di anggota paduan suara dan itu bisa membuat dirinya terancam. Hyeseon in the gang menemui Min Keong dan memeriksa HP-nya. Mereka tahu kalau Jaya dan Min Keong akan merayakan ulang tahun Jaya bersama. Di rumahnya, Jaya bersiap pergi. Rumahnya kedatangan tamu. Dia mengira itu Min Keong. Ternyata benar itu Min Keong. Tapi dengan Kang Buli, Jaya ingin segera pergi. Tapi dia ditahan dan mereka minum bersama. Jaya mengajak Min Keong pergi, tapi dia ditahan sampai akhirnya teman-teman Jeon menyeretnya masuk ke rumahnya. Jaya berusaha menelpon ayahnya yang sedang sibuk berjualan, tapi HP-nya malah direbut. Sampai akhirnya Jaya diperkaos beramai-ramai sambil merekamnya. Min Keong hanya bisa ketakutan, tidak bisa menolong Jaya. Min Keong yang berpapasan dengan polisi juga tidak sanggup melaporkan karena dia takut. Hyeseon mengancam Jaya jika dia tidak menarik petisinya maka dia akan menyebarkan video Jaya yang diperkaos. Ayahnya yang baru pulang tidak menemukan Jaya dan hanya melihat makanan yang sudah siap. Jaya sudah pergi bekerja. Bosnya menanyakan mengenai petisinya. Jaya bilang kalau dia belum menanyakan kepada temannya. Hari-hari berlalu, tapi Jaya masih terus menerima bully dari mereka. Mereka datang setiap hari menemui Jaya, menyiksanya dan begitulah. Hyeseon menjual Jaya ke ajusi-ajusi yang berduit. Jaya bertanya kenapa dia masih diganggu padahal dia sudah menarik petisinya dan tidak mau melakukan perintah Hyeseon lagi. Tapi Hyeseon mengancamnya akan menyebarkan video Jaya.
Jaya yang malang. Setelah selesai, Heseo memberikan uang bayarannya pada Jaya karena dia sendiri tidak membutuhkan uang Jaya. Dia hanya ingin Jaya lebih menderita lagi dengan cara merenggut harga dirinya. Itulah kenapa saat di scene awal, si polisi bilang kalau Jaya sudah 20 kali melakukan kencan berbayar. Itu semua perintah Heseo. Jaya ingin kembali ke desa, tapi dia tahu ayahnya bahagia di Seoul karena bisnisnya lancar dan mendapatkan teman. Itu membuat Jaya bahagia. Setiap hari Jaya menuliskan keluh kesahnya di buku diari miliknya. Buku diari itu diselipkannya di toko tempat dia bekerja. Sampai akhirnya 6 bulan kemudian di Manja Jaya telah ditemukan tewas bunuh diri karena bully yang didalaminya. Karyawan toko tempat Jaya bekerja menemukan buku diari Jaya. Pemilik toko mengantarkan bukunya ke ayah Jaya dan ayah Jaya membaca buku itu. Dia tahu sekarang kalau selama ini anaknya tersiksa, dia dihina, direndahkan dan dilecehkan. Ayah Jaya melaporkan kasus itu ke pihak sekolah, tapi tidak dipercayai dan pihak sekolah malah bilang kalau Jaya sudah mati, masih saja membuat kekacauan dan pemintanya Jaya melapor ke kantor polisi. Ayahnya mencari Men Keong, sahabat Jaya. Lalu dia melapor ke kantor polisi. Di sana juga sama. Polisi tidak bisa melakukan penyelidikan hanya dengan buku diare. Ayah Jaya bilang kalau anaknya tidak akan berbohong. Dia juga melihat bekas luka bakar di tubuh anaknya. Polisi itu malah bilang kalau dia bukan tidak melakukan penyelidikan dengan mayat Jaya. Tapi kenyataannya si Jaya sudah melakukan kencan berbayar 20 kali dan melakukan pemukulan di sekolah. Ish, kampret. Par terdesek. Min Keong menemui ayah Jaya dan menceritakan kalau Jaya disiksa itu adalah fakta. Dia menyaksikan sendiri tapi takut mengalami hal yang sama seperti Jaya. Tapi dia tidak pernah tidur nyenyak dan merasa bersalah. Dan sekarang dia tidak takut lagi. Min Keong mengajak Kang Bully and the Gang ke atas atap dan meminta Hyeseon untuk meminta maaf atas perbuatannya pada Jaya. Tapi Hyeseon tidak akan meminta maaf. Min Keong bilang kalau dia sudah memberikan kesempatan terakhir dan berjalan mundur. Ternyata di belakangnya sudah ada bapaknya Jaya dan menyiram mereka dengan air keras. Berita penyiraman itu sudah tersebar dan ayahnya Jaya kini menjadi buronan. Ayahnya Jaya juga menawan Jeon beserta kawan-kawannya. Tapi kalian jangan tanya bagaimana ayah Jaya menangkap teman-teman Jeon karena yang terlihat hanya saat ayah Jaya menangkap Jeon. Jeon memohon agar dilepaskan dan teman-temannya menuntut Jeon yang memerintahkan mereka menyiksa Jaya. Salah satu dari mereka berhasil melepaskan diri dan menyerang ayahnya Jaya, tapi ayahnya Jaya lebih kuat dan dia pun tewas. Jeon berhasil melarikan diri, tapi tidak semudah itu pergusok. Kakinya tersangkut jala dan ayah Jaya berhasil menangkapnya. Dia berhasil membuatnya pingsan. Ayah Jaya mengajak Jeon menaiki kapal. Apa ayah Jaya ingin memancing bersama? Oh, tidak. Tapi Jeon dijadikan umpan. Gimana caranya? Kalian tahu kan, kail mata pancing itu dimasukkan ke dalam mulutnya Jeon, lalu ayah Jaya menariknya sampai akhirnya Jeon tewas dan dibuang ke laut. Andai mereka mengakui perbuatannya, maka ayah Jaya tidak akan melakukan hal seperti itu. Ayah Jaya mengingat lagi masa kecil Jaya. Dan film pun berakhir. So, sekian dulu reviewnya. Semoga kalian bisa mengambil setiap pelajaran dari setiap film yang kalian tonton dan semoga terhibur. Dadah.